teman-teman, selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya, lipat tangannya, terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Rere, Iya Git, habis nyanyi ini aku bener-bener sadar kalau kita ini bener-bener berdosa, Re. iya ya Git, aku juga jadi inget kalau aku tuh banyak banget dosanya. Aku sedih deh Git, aku suka marah, suka nggak taat sama papa mama, suka nakalin temen, suka nyontek juga. Wah, kalau kayak gitu kita bener-bener harus dihukum karena dosa-dosa kita, Re. Iya Git, aku takut deh Git, kita harus terima hukuman apa ya yang sesuai sama dosa kita yang banyak gitu Git. Wah, itu hukumannya pasti berat banget, Re. Tapi kita nggak boleh sedih terus. Kita bersyukur karena Allah memberikan anugerah kepada kita untuk boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Oh, iya juga ya Git. Kita juga harus bersuka cita ya, karena di lagu yang tadi kan dibilang karena Allah cinta, maka diberikan anaknya Tuhan Yesus ya Git. Betul banget, Re. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Iya, bener banget. Kita harus bersuka cita karena itu, Re. Jadi Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman kita ya Git. Kita yang nakal ini kita nggak dihukum, tapi Tuhan Yesus yang dihukum ya. Bener banget, Re. Waduh Git, Tuhan Yesus baik banget ya Git sama kita. Iya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib buat kita, Re. Iya, wah kalau gitu sekarang aku nggak sedih lagi Git. Aku bersuka cita sekali. Sama, aku juga gitu, Re. Wah, hari sudah mendung nih, kayaknya mau hujan. Aku harus buru-buru pulang. Nanti Mama nyariin aku, Re. Ayo kita pulang yuk Git. Yuk, yuk. Selamat sore anak-anak, berjumpa lagi di acara Bel Kata hari ini. Nah, hari ini Bu Agustin ditemani dengan Ibu siapa? Ibu Lani, halo adik-adik semua. Ya, anak-anak pasti sudah tidak asing dengan Bu Lani karena Bu Lani suka bercerita di hari Minggu. Nah, hari ini Bu Lani bersama-sama dengan Bu Agustin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Bu Lani, tadi Rere Gita itu nyanyi. Ibu tahu lagunya apa tadi? Karena Allah cinta diberikan Iya. anaknya. Nah, lihat tadi ya, si Rere dan Gita tadi. Salah satunya mereka sedih sekali. Sedih karena dosanya banyak. Tapi Bu Lani lihat nggak, setelah mereka tahu bahwa ya sih dosa mereka banyak, tapi mereka menjadi sukacita. Tahu nggak kenapa mereka menjadi sukacita? Mereka bersuka cita karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi Rere dan kita. Iya, betul sekali. Nah,
Sama sih, kita juga begitu. Bulani juga gitu kan ya. Kita ini Bulani, Bu Agustin sama nih. Kita adalah dua-dua adalah orang yang berdosa. Aduh, dosanya banyak sekali. Sedih rasanya. Tapi berita sukacitanya ada. Jadi sekarang kita bersukacita karena Tuhan Yesus mati bagi Bulani, juga bagi Bu Agustin. Jadi kita sekarang anak-anak di rumah juga begitu. Kalian harus bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mati bagi orang yang percaya. Rere, Apa Git? aku tuh masih mau tanya sesuatu ke kamu. Apa ya Git? Kamu bisa jawab nggak ya? Coba Git. Tadi kan kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Betul, terus? Terus, kapankah Kristus mengalami kematian secara jasmani ya, Re? Aduh, kapan ya Git? Kayaknya udah lama banget loh Git. Buat pastinya kita tanya aja yuk sama Bu Agustin dan Ibu Lani. Oh iya, hari ini ada Bulani di Belkata ya, Re? Iya, Yuk kita panggil Bu Agustin. Bu Lani. Nah, Bulani, hari ini Rere Gita tuh pasti banyak pertanyaan. Mereka tuh anak-anak yang suka tanya. Bulani tahu nggak pertanyaannya Rere Gita apa hari ini? Pertanyaannya kayaknya sih mereka bertanya tuh kapan ya Kristus itu mengalami kematian jasmani? Tahu tidak? Kristus mengalami kematian jasmani itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi begini, Alkitab itu memberitahu kita jauh-jauh sebelum dunia diciptakan. Allah itu sudah berencana untuk mendatangkan juru selamat dunia ini. Dimana kalau orang yang percaya kepadanya, mereka pasti akan mengikuti dia. Nah, kita mengucap syukur karena apa? Perjanjian baru menuliskan bahwa Mesias yang ditunggu orang-orang masa PL itu, jadi orang masa perjanjian lama menunggu Mesias itu datang. Dan Mesias itu sudah datang, dia lahir dan mati sekitar 2000 tahun yang lalu dari sekarang. Dan darahnya tertumpah di atas kayu salib sama seperti darah korban binatang yang ada di perjanjian baru, perjanjian lama gitu. Nah, Bulani, coba mungkin Bulani tahu di Yohanes 3 ayat 16 apa isinya? Oh iya, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, itu adalah satu kabar baik. Maka Mesias yang dijanjikan itu tiba. Nah, Allah begitu besar cintanya, maka anaknya yang tunggal dikirim, diutus supaya setiap orang yang percaya kepadanya mereka tidak binasa, tapi melainkan mendapatkan hidup kekal. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan ini semacam nubuat yang dikatakan untuk menyatakan nanti Mesias yang akan datang itu, tentang Yesus yang akan datang itu. Dikatakan Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi perjanjian lama sudah kasih tahu nanti akan datang anak yang diutus untuk apa? Untuk masuk ke dalam dunia ini. Yaitu dia adalah Yesus Kristus. Nah, mungkin Bulani juga bisa lihat tuh di dalam Mika pasal 5 ayat 2. Iya, di dalam Mika 5 ayat 2 juga dikatakan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, berarti kalau kita lihat di dalam perjanjian baru penggenapannya, kalau kita lihat di Matius 2 ayat 4 dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi itu satu
di dalam perjanjian lama ada nubuat yang akan menyatakan Mesias akan lahir. Di dalam Matius, di dalam perjanjian baru mengatakan gitu. Di mana Mesias akan lahir? Nah, jawabannya di Matius 2 ayat 5. Di mana, Bu? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, anak-anak. Jadi, sejak kapan? 2000 tahun yang lalu. Kristus sudah dinyatakan bahwa dia akan datang untuk menjadi orang yang akan mati di atas kayu salib demi manusia yang berdosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Git, gimana tadi jawabannya? Jadi kapan Tuhan Yesus mengalami kematian jasmaninya? Wah, itu sekitar 2000 tahun yang lalu, Re. Wah, lama banget ya, Git. Iya. Tapi, kamu tahu nggak, Git? Bagaimana ya caranya orang berdosa diselamatkan sebelum Kristus datang ke dunia? Iya ya, aku kok nggak sampai kepikiran sampai di situ ya, Re. Pertanyaan kamu bagus banget. Pasti teman-teman di rumah juga pengen tanya kayak kamu, Re. Iya, pasti penasaran kan teman-teman semua? Iya kan? Yuk kita sama-sama tanya yuk. Ayo. Nah, Bu Agustin, masih ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimanakah cara orang berdosa diselamatkan sebelum Kristus datang ke dunia? Wow. Jadi Rere Gita tanya seperti itu ya? Iya. Wah, mereka pasti sudah melihat pertanyaan-pertanyaan dalam katekismus. Gimana cara orang berdosa diselamatkan sebelum Kristus datang ke dunia? Jadi sebelum Kristus ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara beriman kepada Mesias yang akan datang itu. Jadi Mesias yang akan datang itu, mereka harus beriman kepada Mesias yang akan datang itu. Jadi begini, nah Allah Yahweh tidak menjelaskan dirinya sebagai Allah Tritunggal seperti dalam perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian lama Allah Yahweh sudah menyatakan bahwa ada Allah anak yaitu Mesias. Nah Mesias itu akan datang ke dunia menjadi manusia untuk menjadi penebus dosa bagi manusia. Walaupun orang-orang PL tidak mengerti bahwa Allah Yahweh adalah Allah Tritunggal, tapi ketika mereka percaya dan beriman kepada Mesias yang akan datang itu, mereka adalah orang-orang yang termasuk yang diselamatkan. Jadi mereka yang beriman kepada Mesias yang akan datang itu, yang di dalam perjanjian lama, mereka juga orang-orang yang diselamatkan. Nah, Ibu Alani mungkin bisa lihat di dalam Yesaya itu. Nah, di Yesaya pasal 53 ayat 4-5 itu dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jadi kita lihat dalam Yesaya itu berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Mesias yang akan datang, yang akan diremukan. Untuk siapa? Untuk kita, orang-orang berdosa ini. Nah, jadi dari ayat-ayat ini kita mengetahui, Bu Lani, bahwa Mesias akan menanggung dosa banyak orang, ya. Nah, menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dirinya itu akan menjadi sebagai korban penebus salah. Dan Mesias itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Mesias juga membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Maka ini kita lihat Mesias yang akan datang. Dia adalah Yesus Kristus yang akan menanggung dosa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau Bulani percaya kepada Tuhan, Bulani juga adalah orang-orang yang dosanya ditanggung oleh Mesias yang akan datang itu. Bulani bersuka cita enggak? Bulani bersuka cita. Sukacitanya itu gimana ya? Nggak bisa terungkap dengan kata-kata.
kita sudah ditebus, kita yang nggak layak, tapi kita boleh diselamatkan, kita yang harusnya mendapat hukuman, yang mendapat derita, tapi semua ditanggung oleh Mesias yang akan Mesias. datang. Iya, Ya. itu sukacita, kita boleh memuji Tuhan loh Bu. Ya. Nah, anak-anak di rumah, kalian juga harus bersuka cita. Karena Mesias yang akan datang itu yang akan menanggung dosa orang yang percaya. Siapakah dia Mesias yang akan datang itu yang dijanjikan di dalam perjanjian lama? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Gimana, Reh? Kamu sudah dapat belum jawabannya? Iya, jadi orang berdosa itu diselamatkan sebelum Kristus datang ke dunia. Caranya dengan beriman kepada Mesias yang akan datang itu, Git. Wah, dengan cara beriman ya, Reh. Iya. Terus bagaimanakah caranya mereka menyatakan iman mereka, Reh? Waduh, aku kok belum kepikir sampai ke situ ya, Git. Gimana ya, Git ya? Kira-kira teman-teman di rumah tahu jawabannya nggak ya? Coba teman-teman tahu nggak? Wah, teman-teman juga sama seperti kita, pengen tahu jawabannya, Reh. Ayo kita dengerin lagi ya, Git, penjelasannya. Ayo. Rere Gita tanya apa lagi Bulani hari ini? Tadi kan sudah tanya yang ke-62. Ini ada pertanyaan apa lagi nih Rere Gita? Pertanyaannya seru nih, bagaimana cara mereka menyatakan iman? Oh, jadi orang-orang di dalam PL itu ya menyatakan imannya bagaimana? Dengan cara mempersembahkan korban sesuai dengan perintah Allah. Jadi nggak boleh sembarangan semaunya sendiri, sesuai perintah Allah. Jadi orang-orang di zaman PL yang rindu ingin beribadah kepada Allah itu sangat sulit. Kenapa? Karena Allah Yahweh suci, kudus, tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa, bisa mati. Maka Allah menyediakan caranya agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Memotong kambing domba dan dibakar, dipersembahkan kepada Allah. Darah kambing domba dicurahkan ke mezbah sebagai lambang pencucian dosa. Sehingga waktu mereka taat melakukan itu dan beriman kepada perintah Allah, dosa-dosa mereka diampuni. Begitu. Jadi mereka taat dengan mempersembahkan korban sesuai dengan perintah Allah. Jadi nggak bisa semaunya sendiri. Berarti nggak bisa dengan cara kita sendiri ya, Nggak mau bisa. kita sendiri? Nggak bisa. Harus ikuti apa yang menjadi perintah Allah, ya diikuti seperti itu. Bagaimana apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti itu, maka mereka menjadi orang-orang yang bisa menyatakan iman dengan cara mempersembahkan korban. Seperti itu. Ya, jadi anak-anak mengerti, mereka orang-orang dalam perjanjian lama menyatakan imannya dengan cara apa? Mempersembahkan korban sesuai dengan perintahnya Allah. Reh, sekarang aku sudah tahu loh jawabannya tadi, jelas banget penjelasannya. Oh ya? Jadi, cara orang-orang sebelum Tuhan Yesus datang diselamatkan dengan mempersembahkan korban sesuai dengan perintah Allah. Siapa ya yang dilambangkan dengan korban itu, Git? Waduh, jadi kita harus mikir juga ya, siapakah yang dilambangkan dengan korban itu ya, Reh? Iya. Wah, ini kayaknya bener-bener kita harus tanya juga nih, Reh. Ayo kita panggil lagi yuk, Git. Ayo, Bulani. Bu Agustin. Nah, Bu, tadi di penjelasan yang sebelumnya kan ada menyatakan darah kambing domba. Nah, terus mereka bertanya nih, siapa yang dilambangkan dengan korban darah kambing domba itu ya? Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang dilambangkan dengan korban itu, kurban itu adalah Kristus, Sang Domba Allah yang akan datang menebus orang berdosa. Itu adalah lambangnya Kristus. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 20, dikatakan ia, yaitu Yesus Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu
ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama yang kita kenal sebagai bangsa Israel itu mengenal Allah secara langsung dan tidak langsung melalui nabi, imam, dan raja. Nah, terutama semua hal tentang Allah dituliskan dalam Alkitab. Mereka mengenal Allah dengan satu nama yang sangat disegani dan ditakuti, yaitu Yahweh, yang artinya apa? Aku adalah aku. Nah, dalam nama itu mengandung arti bahwa Yahweh hanya satu-satunya Allah, baik di surga dan dunia, dan ia kekal. Sudah ada sejak dunia belum diciptakan dan terus ada sampai selama-lamanya. Nah, Allah Yahweh tidak menjelaskan dirinya sebagai Allah Tritunggal seperti dalam perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama Allah Yahweh sudah menyatakan bahwa Allah anak yaitu Mesias. Nah, Mesias itu yang akan datang ke dunia menjadi manusia untuk jadi penebus dosa manusia. Nah, walaupun orang-orang PL tidak mengerti bahwa Allah Yahweh adalah Allah Tritunggal, tapi waktu mereka percaya dan beriman kepada Mesias yang akan datang itu, mereka termasuk orang-orang yang diselamatkan. Nah, bicara korban tadi, untuk kita bisa datang beribadah kepada Allah, kita tidak perlu lagi korban hewan seperti dalam perjanjian lama. Tapi Yesus yang sudah menjadi korban tersebut. Jadi Yesus menjadi korban sehingga kita yang percaya dan beriman taat kepada Kristus bisa datang beribadah kepada Allah. Sekarang kita dapat melihat kita semua adalah orang-orang yang menerima kasih karunia yang besar karena kita berada di zaman Yesus Kristus yang sudah datang, ya. Semua orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Jadi domba tadi, kurban tadi yang disembelih tadi itu jadi lambang sebetulnya. Lambang, tapi sekarang yang asli itu sudah datang. Yang asli itu tahu siapa, Bu? Yesus Kristus. Ya, jadi itu korbannya adalah itu menjadi lambang bahwa nanti yang asli adalah Yesus Kristus yang datang. Dia adalah Kristus domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau zaman sekarang Bulani nggak perlu lagi potong-potong untuk menebus dosa. Bulani Nggak perlu potong kambing domba lagi. Enggak, karena yang asli sudah datang. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, seperti itu Bulani. Nah, seperti juga dikatakan di dalam 1 Petrus 1, dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Nah, anak-anak sekalian, maka kita bisa lihat di sini ya, bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang dijanjikan itu. Ya, yang di dalam perjanjian lama itu dijanjikan. Nah, digenapkan apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, orang-orang dalam perjanjian lama yang beriman kepada Mesias, dia diselamatkan. Kita orang yang berbahagia karena kita mengalami di mana zaman Yesus Kristus sudah datang. Dialah sang domba Allah itu yang asli sudah datang. Maka kita gak perlu lagi potong-potong hewan untuk supaya dosa kita dihapuskan. Gak perlu, karena satu kali selamanya sang anak domba Allah itu sudah datang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Berbahagialah kita ya anak-anak sekalian, memiliki Yesus Kristus yang menanggung dosa kita. Demikian anak-anak sekalian. Nah, adik-adik, kalian jadi mengerti sekarang bahwa kalian sudah ditebus oleh Kristus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib supaya kita semua boleh diselamatkan. Oke anak-anak, sudah jelas? Mari kita hidup percaya kepada Tuhan yang mati di atas kayu salib itu. Sampai jumpa di Bel Kata yang berikutnya.